Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Krisantus Rinaldi Navanu dengan NIM 2113010008, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang kelautan dan perikanan Indonesia dan kelautan dan perikanan yang ada di NTT. Sebelumnya teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi, sektor maritim atau kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan kelautan Indonesia dikelola dengan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Misalnya tuna, cakalang, tongkol, kakap, dan kerapu adalah jenis ikan tangkap yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, ada udang, lobster, kepiting, cumi-cumi, dan rumput laut adalah hasil laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi juga. Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam produksi ikan tangkap setelah Cina dan Peru. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan, serta rumput laut merupakan komoditas yang banyak dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran. Salah satu yang dilakukan pemerintah negara Indonesia untuk menjaga kelangsungan sumber daya perikanan yaitu membentuk kawasan konservasi perairan dengan fungsi sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian. Selain itu, kawasan konservasi perairan juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi melalui program pariwisata perairan dan sebagai tanggung jawab sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Pembentukan kawasan konservasi perairan diharapkan dapat menjaga jumlah dan kualitas stok ikan agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton per tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton per tahun dan perikanan tangkap di perairan darat yaitu danau, sungai, waduk dan rawa sekitar 0,9 juta ton per tahun, atau total perikanan tangkap di Indonesia mencapai 10,2 juta ton per tahun. Sisanya 56,8 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut atau marikultur, budidaya perairan payau atau tambak, maupun budidaya perairan tawar atau darat. Perikanan budidaya dapat mendukung sektor kelautan dan perikanan. Pembijakan Indonesia menjadi poros maritim dunia ikut mendorong perikanan budidaya untuk menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Perikanan budidaya selaras dengan tiga pilar pembangunan nasional yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Baik teman-teman, yang berikut saya juga mau menjelaskan tentang potensi kelautan dan perikanan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Potensi Laut Nusa Tenggara Timur dibuktikan dengan banyaknya jenis ikan dan terumbu karang yang tersimpan di dalamnya. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan tangkap, namun pengelolaannya masih rendah, baru sekitar 40% dari potensi lestari, yaitu sebesar 388,7 ton per tahun. Tangkapan utama berupa ikan pelagis, yaitu ikan tuna, cakalang, tenggiri, dan ikan kembung, dan ikan domersil yaitu berupa ikan kerapu, ikan kakap, lobster, cumi-cumi, kerang, dan lainnya. Berbicara tentang NTT teman-teman, kita juga harus tahu kalau NTT juga termasuk dalam Taman Nasional Perairan yaitu Laut Sawu. Laut Sawu terletak di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah pesisir barat Timor Leste. Laut Sawu berperan dalam pembangunan di NTT karena hampir sebagian besar kabupaten di NTT sangat tergantung pada Laut Sawu. Lebih dari 65% potensi lestari sumber daya ikan di NTT disumbang oleh Laut Sawu. Lalu, jika teman-teman pernah mendengar istilah segitiga terumbu karang dunia atau segitiga karang, Laut Sawu termasuk di dalamnya. Segitiga karang sendiri merupakan istilah geografis untuk menyebut wilayah perairan yang menyimpan
potensi laut yang luar biasa. Setidaknya menjadi habitat bagi lebih dari 500 jenis terumbu karang dan 3.000 jenis ikan. Sebagai bagian dari segitiga karang dunia, tentunya Laut Sauw memiliki potensi laut yang tinggi. TNP Laut Sauw dikelola sebagai bank penyediaan telur dan larva ikan, tempat pembaruan dan penambahan stok ikan di wilayah konservasi. Laut Sauw juga menjadi surganya tempat mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan krustasea. Selain menyediakan sumber makanan, Laut Sauw juga menjadi tempat perlintasan bagi 31 jenis mamalia laut yang terdiri dari 18 spesies paus, 12 spesies lumba-lumba, dan 1 spesies dugong. Perairan ini juga menjadi rumah tangga bagi berbagai jenis ikan, misalnya kerapu, napoleon, hiu, parimanta, ikan kakatua, dan tuna sirip kuning. Potensi Laut Nusa Tenggara Timur selanjutnya yaitu rumput laut, yang biasanya dibudidayakan di Nusa Tenggara Timur antara lain Eoseoma cottoni, Eoseoma sp, dan alga merah yang tersebar di berbagai daerah seperti Kupang, Alor, Lembata, Flores, Sika, Sumba, Manggarai Barat, serta banyak lagi wilayah lainnya. Nusa Tenggara Timur juga memiliki lahan potensi untuk budidaya rumput laut yang bisa mencapai 250.000 ton kering per tahun. Selain itu, NTT juga sebagai salah satu pengekspor gurita dunia. Teman-teman, pada tahun 2019 bulan Januari lalu, Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan ekspor gurita dalam jumlah besar ke Tiongkok, yaitu mencapai 24 ton. Dari sini kita bisa lihat betapa besarnya potensi hewan laut bertinta yang bisa menjadi hidangan lezat dengan harga mahal. Hal ini juga merupakan potensi laut Nusa Tenggara Timur yang wajib kita jaga dan lestarikan. Yang terakhir, NTT sebagai tempat destinasi wisata laut yang luar biasa. NTT memiliki deretan pantai luar biasa yang menjadi tempat wisata impian. Beberapa di antaranya adalah Pantai Nihiwatu, Ratenggaro, dan Mandorak di Sumba Barat. Kemudian ada Pantai Ruteng serta Koka di Flores. Wisata pantai ini tentunya juga menjadi potensi laut Nusa Tenggara Timur yang harus kita pelihara dan kita jaga agar tidak tercemar, sehingga keindahannya tak akan hilang begitu saja. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang kelautan dan perikanan Indonesia dan di NTT beserta potensi-potensi yang ada di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.